Episode dimulai dengan Imli merasa bersalah mengingat bagaimana dia bersikap buruk terhadap Miti. Ketika itu Miti memintanya untuk menikah dengan Aryan. Dia juga mengingat kata-kata Aryan yang menggambarkan bagaimana pengorbanan orang tua untuk anak-anaknya. Akhirnya Imli pun menelpon kantor pos Pagdandia dan kemudian bertanya kepada tukang pos tentang Miti dan juga Satyakam. Tukang pos pun berkata bahwa Satyakam sangat bangga padanya. Miti bahkan sangat merindukannya dan memuji Aryan juga. Ia pun bertanya apakah dia akan melupakan mereka semua. Dia pun akhirnya mengatakan bahwa dirinya tidak akan pernah memutuskan panggilan. Imli pun kemudian mulai menangis karena dia merasa bersalah. Setelah beberapa saat pada akhirnya Aryan masuk dan kemudian melihat Imli sedang menangis. Dia pun kemudian mengatakan bahwa dia tahu ia sedang tidak baik-baik saja. Dia tidak tahu masalahnya dan ingin tahu apakah dia harus tinggal atau pergi. Akhirnya Aryan pun memeluk Imli erat-erat dan kemudian bertanya-tanya apa yang terjadi. Imli pun menangis sambil memeluknya erat-erat dan kemudian mengatakan dia salah paham terhadap Miti. Dia bersikap buruk terhadap ibunya sendiri dan dia sekarang menyesal. Dia pun selanjutnya menjelaskan seluruh kejadian yang terjadi selama pernikahannya dengan Aryan. Aryan nampak kesal mendengarkan hal itu dan kemudian Imli mengatakan bahwa tidak ada perbedaan antara dirinya dan juga Uday karena dia bahkan melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Uday terhadap orang tuanya. Dia pun akhirnya menghukum dirinya sendiri dengan cara menampar dirinya sendiri berulang kali. Namun Aryan menghentikannya dan mengatakan ini semua bukan salahnya karena Aryanlah yang telah memaksanya untuk menikah dengannya dan Miti bahkan tidak akan memaksanya jika Aryan tidak melakukannya. Aryan pun secara emosional berkata bahwa dia tidak mampu menjadi bos yang baik atau teman yang baik untuknya. Dia menikah dengan orang yang paling ia benci. Akhirnya ketika itu Imli malah menutup mulut Aryan dan kemudian memintanya untuk tidak mengatakan hal itu. Aryan pun bertanya-tanya apakah dia tidak membencinya atau apakah dia ingin menerima pernikahan mereka sekarang. Imli ketika itu hendak menjawab, namun ketika itu seseorang memecahkan kaca jendela mereka dan Aryan memeriksa dan kemudian bertanya-tanya siapa yang ada di sana. Dia pun bertanya kepada penjaga apakah dia melihat seseorang. Penjaga pun menyangkal dan Aryan akhirnya berkata seseorang telah membuat lelucon. Seseorang dilihat nampak tersembunyi mengawasi Imli ataupun Aryan. Imli merasa senang setelah menjernihkan hatinya dan memulai kembali perdebatannya dengan Aryan. Dia pun akhirnya berbicara tentang kebahagiaan Arpita ataupun Narmada. Aryan bergumam bahwa dia berakting seolah-olah Aryan tidak ada. Imli pun mulai mengoceh secara tidak langsung yang menggambarkan bahwa dia bahkan menyukainya. Keesokan harinya, Aryan berkata bahwa dia dan Narmada telah menerima Sundar dan dia adalah pasangan terbaik untuk Arpita. Dia pun akhirnya mengumumkan pertunangan dan mulai menyewa perencana acara. Dia pun kemudian bercanda dengan Arpita dan dia pun mulai mengerutkan kening padanya. Imli bergabung dengan mereka dan mengolok-olok Sundar. Sundar pun memberitahukan bahwa dia memutuskan untuk meninggalkan pekerjaan di keluarga Tripati dan akan bergabung dengan pekerjaan baru di hotel atau restoran. Dia akan mengambil kursus manajemen hotel sambil bekerja. Imli pun merasa senang untuknya. Beberapa saat kemudian Ibu Sundar masuk dan kemudian memulai dramanya. Dia pun memarahi Sundar karena ingin menikah dengan seorang janda. Nila ingat bahwa dialah yang menelponnya dan memberitahukan padanya tentang Sundar yang ingin menikahi seorang janda. Imli merasakan keterlibatan Nila di sana. Ibunya pun terus-menerus berteriak bahwa dia tidak akan menikahkannya dengan seorang janda yang membunuh suami pertamanya dan ingin membunuh Sundar sekarang. Imli pun ketika itu menelpon wanita tua itu dan kemudian ibunya bertanya kepada Sundar siapa gadis yang menghinanya di depannya. Imli meminta ibu itu untuk berhenti memanggil Arpita sebagai seorang janda dan mulai menikmati pernikahan putranya.
Ibunya pun pergi sambil memperingatkan Imli bahwa dia tidak akan pernah menerima pernikahan ini. Arpita berkata bahwa dia tidak akan menikah dengannya tanpa persetujuan dari ibunya. Sundar pun akhirnya memintanya untuk memberikannya waktu agar dia bisa meyakinkan ibunya. Gudia sendiri mulai memuji Nila atas rencana jahatnya. Nila pun berkata bahwa dia tidak akan pernah menerima seorang pembantu sebagai menantunya. Setelah beberapa saat pada akhirnya Imli berpikir bahwa dia jahat, tapi ibunya baik. Sundar baik tapi ibunya yang jahat. Akhirnya dia pun bertanya kepada Dewi Sita kenapa setiap orang berbeda-beda. Imli pun mulai mengingat perilaku buruknya terhadap ibunya. Dia pikir bahwa dia seperti ibunya. Lalu bagaimana mungkin dia bisa berbicara pahit kepada ibunya sendiri? Ibunya adalah sahabat pertamanya. Lalu kenapa dia ragu untuk berbicara dengan ibunya hari ini dan meminta maaf padanya? Aryan pun akhirnya menyarankan Imli untuk segera berbicara dengan ibunya. Imli pun mulai menelpon kantor pos Bagdan dia lagi, dan ketika itu Miti berbicara di sampingnya dari belakang, dan kemudian Imli mengira bahwa Miti berbicara lewat telepon dan kemudian mengatakan bahwa dia harus memarahinya dan memperlakukannya seperti yang dia inginkan. Tapi berbicaralah padanya. Miti pun akhirnya berkata dia ingin dia berhenti membuat kesalahan terbesar dalam hidupnya, dan kemudian mengatakan, Imli, kau akan bahagia dengan Aryan. Imli pun akhirnya ketika itu mengatakan dia ingin memeluknya sekarang. Miti pun mulai meletakkan tangannya di bahu Imli, dan kemudian Imli menyadari bahwa ternyata ada Miti di belakangnya. Mereka pun sangat gembira saling berpelukan satu sama lain, dan ketika itu Miti memegang tangan Aryan dan Imli dan mengatakan bahwa mereka berdua diciptakan untuk satu sama lain, jadi mereka harus selalu bersama. Sementara di tempat berbeda, Narmada sendiri mulai melihat Arpita mengemasi semua pakaian dan barang-barangnya dan mencoba untuk menghentikannya. Arpita pun mengatakan setelah kematian Arvin, hidupnya menjadi tidak berwarna, tapi dia terus menyembunyikan rasa sakitnya dan mengenakan pakaian berwarna-warni. Ibu Sundar bahkan tidak menyukainya, jadi dia tidak menginginkan pernikahan ini sekarang. Imli memintanya untuk tidak kehilangan harapan karena dia pantas bahagia. Nila pun memuji keputusan Nanda dan kemudian menyuapnya dengan sejumlah uang untuk membatalkan pernikahan. Nanda pun ketika itu memasuki kamar Arpita dan mulai menjadi serakah karena dia melihat perhiasan yang ada di sana sangat banyak sekali. Dia pun pada akhirnya mendadak memberikan persetujuannya untuk menikahkan Sundar dengan Arpita. Nanda pun menyadari bahwa dia sadar akan kesalahannya setelah mendengarkan ceramah dari Imli. Semua orang pun tampak tercengang mendengarkan hal tersebut. Nila sendiri pada akhirnya menarik Nanda ke samping dan kemudian bertanya padanya kenapa dia mendadak menyetujui pernikahannya. Bahkan setelah mengambil uang untuk membatalkan pernikahan, Nanda pun akhirnya berkata dia tidak menginginkan uang jumlah yang sangat sedikit. Dia akan bisa menikmati hadiah besar yang dibawa oleh Sundar. Nila pada akhirnya menyarankannya untuk mencari mahar yang besar, dan Nanda ketika itu berkata bahwa dia akan membuat daftar tuntutan yang panjang. Dia akan meminta keluarga Arpita untuk memenuhi tuntutannya terlebih dahulu sebelum menikahkan Sundar dengan Arpita. Setelah beberapa saat pada akhirnya Aryan dan Imli mulai mengurusi dekorasi pernikahan. Aryan ketika itu menerima buket mawar dan kemudian berpikir bahwa Imli pasti yang mengirimkannya karena dia membawa Miti ke sini. Dia pun bertanya kepada Imli apakah dia memesan bunganya. Imli pun memulai pertengkarannya seperti biasa. Dia ketika itu melihat lengkungan bunga jatuh ke arahnya dan kemudian Aryan lagi-lagi menyelamatkan Imli. Tatapan mereka pun bertemu satu sama lain. Terjadilah hujan bunga mawar yang menghujani pandangan mereka berdua satu sama lain. Dia pun kemudian bertanya apakah dia perlu bertengkar dengannya setiap saat. Dia pun bertanya lagi, tidak bisakah dirinya berbicara padanya tanpa pertengkaran. Mereka pun ketika itu mendengarkan penjaga berteriak pada seseorang dan mulai keluar untuk memeriksa. Penjaga berkata bahwa dia melihat seseorang duduk di sana menutupi wajahnya dan kemudian pergi. Aryan pun berkata bahwa dia pasti salah satu pelayan yang datang untuk mengatur pernikahan. Nanda sendiri pada akhirnya memberikan sebuah daftar panjang permintaan mas kawin kepada Narmada dan kemudian dia memintanya untuk memenuhinya. Jika tidak, maka pernikahannya akan dibatalkan.
Nila pun mendukung Nanda dan kemudian berkata bahwa ini adalah tradisi lama yang harus ia penuhi. Nanda mengingatkan bahwa Arpita adalah seorang janda dan pertunangannya pernah putus, maka dari itu dia seharusnya berterima kasih kepada Sundar yang sudah menerima Arpita dan memenuhi tuntutannya. Nila pun berkata bahwa Sundar tidak dapat memenuhi kebutuhan Arpita, jadi Narmada harus menyetujui tuntutan maharnya. Beberapa saat pun kemudian Miti masuk dan mengatakan dia tidak perlu menghina hubungan Arpita dan Sundar dengan memberikan mahar dan tidak boleh menjadi bagian dari dosa ini. Nila bahkan mempermalukannya dan mencoba untuk menamparnya, namun Imli memegang tangannya dan memperingatkannya untuk tetap pada batasannya. Dia pun pada akhirnya meminta maaf kepada Narmada atas perilaku yang buruk terhadap Nila dan memintanya untuk tidak mengalah pada tuntutan mereka. Narmada ketika itu berkata bahwa dia akan memenuhi semua tuntutan sebagai berkah bagi Arpita dan kemudian berkata bahwa ketika dia dapat membeli kebahagiaan untuk putrinya dengan mahar, dia siap untuk itu. Nanda akhirnya memperingatkan Imli untuk tidak berani berbicara tinggi di depannya karena dia adalah ibu dari mempelai pria. Dia pun berkata bahwa dia memberikan berlian Sundar kepada mereka semua. Imli pada akhirnya membalas bahwa Sundar adalah berlian, tapi Nanda menunjukkan sifat aslinya dengan menunjukkan keserakahannya. Imli pada akhirnya memberitahukan Narmada bahwa jika dia memenuhi permintaan Nanda sekarang, Nanda pasti akan melanjutkan tuntutannya. Jadi dia tidak boleh membiarkan hal ini terjadi dan tidak boleh memberikan mas kawin. Dia akan memanggil polisi jika aturan itu dilanggar. Lebih lanjut lagi, Imli bahkan memperingatkan semua orang bahwa jika ada yang memberikan mas kawin pada pernikahan Arpita, maka akan ada konsekuensinya. Dia pun berkata bahwa Nanda seharusnya bersyukur bahwa Sundar pergi berbelanja sekarang, kalau tidak dia akan melihat wajah aslinya. Akhirnya dia pun pergi. Nanda akhirnya memberitahukan Narmada jika dia tidak bisa memberikannya mas kawin, maka dia tidak akan mendapatkan kesempatan untuk melakukan ritual tilak Sundar. Imli sendiri mulai mengatur dekorasinya. Aryan terus-menerus memperhatikan Imli dan curi-curi pandang terhadap Imli. Rupanya sudah ada perasaan cinta Aryan kepada Imli. Setelah beberapa saat ditampilkan seorang gadis mengamati mereka berdua dari luar. Narmada sendiri berdoa di hadapan patung agar orang lebih menghargai emas daripada perasaan atau emosi. Dia pun takut pernikahan akan berlangsung dengan tidak baik karena ulah dari Nanda. Imli dan Miti pun meyakinkannya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Aryan pun datang dan kemudian Narmada mengatakan bahwa ritual tilak Sundar belum terjadi. Dia pun pada akhirnya menyuruhnya untuk membawa Arpita, tapi dia berkata bahwa Imli dapat pergi menggantikannya. Narmada sendiri berkata bahwa Aryan mencoba menyembunyikan rasa sakitnya karena dia bahkan tidak akan dapat menahan air matanya melihat saudara perempuannya dalam tampilan pengantin. Imli pun akhirnya membawa Aryan bersamanya. Ketika itu Aryan menyangkal bahwa dia hanya berkata biasa. Aryan pada akhirnya memberitahukan Imli bahwa dia merasa sedikit gugup. Dia tidak dapat menghadapi Arpita hari ini. Dia pun menghentikannya dan menyuruhnya menangis dengan mengatakan bahwa dia mengatakan hal yang sama kepadanya ketika dia patah hati. Aryan tidak boleh menyembunyikan rasa sakitnya, tapi melampiaskan rasa sakitnya. Aryan ragu-ragu dan Imli pun berkata lagi bahwa dia punya tekniknya sendiri sekarang. Pada akhirnya Imli menutup mata Aryan dan menyuruhnya mengingat orang yang tidak akan pernah meninggalkannya dan yang membuatnya merasa aman. Ternyata terbayanglah Imli di sana. Aryan pun melihat Imli dan juga Arpita ada di sana dan kemudian bertanya-tanya, apakah benar Arpita tidak akan meninggalkanku? Imli tidak dapat menemukan jawaban apapun. Setelah beberapa saat pada akhirnya Arpita mendatangi mereka berdua dan kemudian mulai menggodai mereka berdua dengan mengatakan bahwa mereka tidak pergi berbulan madu sehingga mereka saling mencintai. Alih-alih bertemu dengannya, Imli pun pada akhirnya mulai memuji Arpita dan Arpita dan Aryan pun saling memahami satu sama lain. Arpita pada akhirnya ketika itu mulai memeluk Aryan dan mulai menjadi emosional. Arpita berkata bahwa Aryan pasti akan sangat merindukannya. Arpita mengatakan bahwa Aryan memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan.
Emily pun ketika itu pergi sambil menyembunyikan air matanya yang terharu atas kedekatan mereka berdua. Episode pun kemudian berakhir.